10 menit 5 soal pretestnya. Kodenya berapa, Kang? Punten Kang Atan. Halo. Halo, ya? Kang, ini ada yang nanya Kang dari Lutfiah. Kira-kira katanya Kang Lutfiah katanya lagi di jalan. Kira-kira ikut pretest aja Kang atau gimana gitu? Oh, di jalan itu lagi naik kendaraan atau apa? Kayaknya lagi naik kendaraan tadi. Kayaknya Lutfiah tadi lagi naik kendaraan motor Kang. Jadi mungkin apakah ikut pretest aja atau bagaimana? Ini ada pertanyaan dari Lutfiah. Ya kalau misalkan kondusif, nggak ganggu ya boleh aja. Boleh aja ya, oke. Kalau nggak nanggung. Oke, sip. Artinya kalau lagi susah nggak juga nggak apa-apa. Post testnya aja. Oke. Makasih banyak Kang. Begitu Lutfiah ya. Ya. Terima kasih.
sampai 10.27 ya. Sorry tadi ralat. Satu menit lagi. Cukup, silakan dikumpulkan. Kita akan mulai materinya. Sudah, Kang. Bye. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan cek itu di-share dokumen yang aku berikan presentasinya. Kita kali ini tentang garis dan sudut. Ini sebenarnya nggak terlalu sulit materinya. Dasar-dasarnya tuh ada di SMP kelas berapa ya? Kalau nggak Dua. kelas 8, kelas 9 aja.
bahas garis dan sudut itu simpel banget kok. Aljabarnya pun nggak seribet yang misalkan tentang lingkaran, tentang peluang, pencacahan tuh nggak sesulit itu. Lumayan gampang. Kita lihat, jadi makanya langsung aja kita lompat ke pembahasan soal saja. Konsep yang dibutuhkan sudah kumpulkan di bagian kanannya. Oke. Oh iya, Kang Ilman. Iya, Kang. Gimana? Saya nggak bisa bikin anotasi ya? Gimana, ada anotasi, Kang, atau apa? Iya, jadi nggak bisa ngasih anotasi Maaf, Kang. pointer. Oh, pointer ya. Kayaknya itu Ya. biasanya di ujung kiri, Kang. Ujung kiri Hah? itu nggak ada ya, Kang ya? Nggak ada. Nggak ada. Atau klik kanan, coba Kang, klik kanan. Oh, saya di HP. Oh, di Atau HP ya? Atau saya mau gimana, Kang? Saya mau bentar, jadi kadang-kadang tuh dari permission-nya saya cek di partisipan udah co-host sih. udah co-host, tapi udah co-host ya. Co-host. Oh, di HP ya. Biasanya bisa, Kang. Biasanya bisa. Atau Biasanya bisa. biasanya bisa. Coba saya. Coba minta Kang Kang Rifki Rifki ya. untuk Saya coba. saya biar diberi permission. Oke. Kang Adnan, Yep. tadi udah diskusi sama Kang Rifki. Coba mungkin solusinya coba keluar dulu aja, Kang. Jadi kayak coba Oh ya, sip. coba Nanti masuk lagi. Oke. nanti masuk lagi. Ya, mungkin semoga aja bisa. Oke, Oke, jadi nanti saya coba. ntar ya teman-teman, saya keluar bentar. Oke. Nah, sambil nunggu nih teman-teman, gimana tadi pretestnya? Lancar nggak? Ada yang kesulitan nggak, teman-teman? Alhamdulillah lancar. Cuman Lancar ya. bagian ada bahasa Inggris di ini sih definisi gitu. Jadi biasa bahasa Inggris tuh kalau di garis dan sudut, kalian teman-teman paham aja antara sudut kayak sudut tumpul tuh apa, sudut kalau nggak salah obtus ya, sudut tumpul, sudut lancip, terus juga sudut siku-siku, terus biasa juga ada yang kalian masih ingat gak sih kalau misalkan tegak lurus apa bahasa Inggrisnya? Nah, itu juga biasa sering tuh. Perpendicular. Terus juga ada juga yang apa namanya? Memotong, bersinggungan. Intersect, Ya kan? partikular apa? Gini. Terus segitiga sama sisi, apa triangle gitu ya. Pasti ada ada ekualitasnya lah. Terus juga ada segitiga sama kaki, iso apa gitu, lupa saya juga. Ada iso-isonya lah yang pokok. Atau segitiga kayak isokorik mah fisika. Isokorik. Jadi ingat saya. Terus apa itu isosceles. Botanik. Terus juga segitiga sembarang, scale apa biasanya scalene. Terus ya gitulah mungkin istilah-istilah berbahasa Inggris di segitiga sudut. Dan mungkin teman-teman yang masih teman-teman jadi jangan merasa puas ya, artinya ketika teman-teman sudah dapat materi di sini, kayak dalam diri kalian tuh kayak saya harus kerjakan lagi yang lain gitu. Nah, saya ngasih tips buat teman-teman. Halo? Halo? Kedengaran suara saya? Nah, saya kasih tips buat teman-teman untuk pengen belajar tambahannya. Udah ada Kang Atan ya? Oke. Silakan Kang. Udah bisa. Oke. Terima kasih. Oke, sorry gangguannya. Udah bisa sekarang. Cuma hasil sederhana kok, tadi itu nggak bisa keluar pointernya ini. Nah, yang pertama, ini yang tadi keluar di pretest tentang garis lurus, itu kan materi kelas 8 kalau ini. Nah, disebutkan di soalnya bahwa ada sebuah garis lurus straight line pada bidang XY yang melalui origin. Origin itu maksudnya pusat
koordinat. Sementara nilai gradiennya 1/7 pecahan itu. Nah, titik mana, which point, yang dari pilihan yang diberikan, yang terletak pada garis tersebut. Ada 5 garis. Konsep yang digunakan ini kepakainya tentang gradien, yang sering kita pakai huruf lambangnya M. Prinsipnya gradien itu kan selisih Y dibagi selisih X, cuman gitu aja kok. Cuman kita harus uji satu persatu untuk setiap titiknya. Oke, ku review sedikit. Ingat bahwa tentang gradien ini maksudnya kemiringan garis lurus. Kalau kita punya diagram kartesian, kalau ada garis yang ke kanan atas, itu gradiennya positif. Sementara kalau ke kanan bawah, gradiennya negatif. Oke, ya sudah. Dengan konsep gradien langsung dicoba saja satu persatu. Nggak ada pilihan lain sih, harus dicoba satu persatu. Hitungannya sederhana kok, cuman pecahan. Selesai. Tinggal cari mana yang gradiennya 1/7. Udah ketemu ya. Silakan dicermati dulu, silakan tanyakan. Nah, setelah mencermati, ku beri sedikit kuis. Enggak, ya kuis ringan. Kang? Kang? Halo, ya? Kalau itu di kerjanya emang harus dicobain satu-satu ya Kang ya? Nggak ada Iya, cara lain. iya, betul. Ada cara lain sebenarnya. Kita enggak cara lain yang kubayangkan ini dengan cara mencari persamaan garis lurus. Tapi tetap aja harus dicoba satu persatu juga. Oh iya, siap. Kasih Kang. Oke. Nah, ntar kalau udah dicermati, itu aku bikin 3 variasi garis. Yang warna kuning, hijau, dan biru ya. Yang warna hijau itu jadi patokan, dia miringnya 45 derajat. Warna kuning itu lebih dari 45 derajat, jadi curam banget ke atas. Sementara yang biru itu landai, kurang dari 45 derajat. Kira-kira gradien 1/7 itu garis yang biru, kuning, atau hijau? Yang mana yuk? Yang hijau. Kuning. Hijau, bukan. Kuning. Oh, yang biru. Kuning atau biru? Kalau Iya, gradien, berarti patokannya adalah hijau kan ya. Hijau itu kan 45 derajat. Kalau 45 derajat itu gradiennya pas banget 1. Tapi ini ada soal 1/7, kurang dari 1. Itu berarti yang biru atau kuning? 1/7 lembar. Tadi ada yang bilang kuning, ada yang mau menyanggah, ada yang mau melawan pendapat tersebut. Yang biru Kang. Biru. Jadi kalau ada nilai gradien di bawah 1, itu berarti landai. Sementara kalau di atas 1, dia curam. Oke. Sebenarnya di SD SMA memang kita nggak belajar lagi tentang gradien, langsung diterapkan masuk ke materi besarnya. Misalnya di turunan itu langsung bahas tentang turunan sebagai gradien. Tapi sebenarnya gradien sebagai kemiringan garis lurus itu kita sebenarnya ketemu juga secara nggak langsung di materi trigonometri. Jadi gradien itu sebenarnya tangen. Tangen dari apa? Tangen dari, kalau kita punya garis lurus, kan ada sudutnya itu, theta misalkan. Nah, tangen theta itu gradien sebenarnya. Nah, kalau kita ingat tangen 45 derajat itu kan 1. Nah, itu makanya kita cocokin, kita asosiasikan gradien garis 45 derajat sama dengan 1. Oke, soal itu. Lanjutin. Barusan tentang gradien, coba satu persatu, jadi agak main kecepatan berhitung, tapi contoh ringan. Nomor 2, masih tentang gradien, tetapi kaitannya ke relasi atau hubungan 2 garis. Diberikan 2 garis straight lines paralel. Paralel itu maksudnya sejajar. Nah, yang diminta adalah nilai P. P itu absis dari salah satu titik. Oke, nah konsep yang digunakan masih cukup sederhana. Nih, jadi kalau ada garis yang sejajar, maka gradiennya bernilai sama. Sementara kalau ada garis yang tegak lurus, gradiennya berkebalikan berlawanan tanda. Atau kalau dulu di
SMP mungkin tertulisnya untuk kasus yang tegak lurus M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Dulu mungkin seperti itu penyajian materinya. Udah, karena garisnya sejajar, berarti gradiennya sama keduanya. Langsung saja disamakan gradiennya. Dilanjutkan dengan menggunakan rumus gradien yang tadi di nomor sebelumnya, dapat deh nilai P-nya. Ini tadi nggak ada di pretest ya kayaknya ya. Ini tambahan soal. Nanti ada di post test. Oh ya, ini soal-soalnya aku dapat dari database-nya Kang Farhan ini. Makanya, sorry. Iya, Kang Firman, sorry. Sok, silakan dicermati. Ada pertanyaan, ajukanlah. Kang, Yup. kalau misalnya kita ketemu soal garis-garis kayak gini, ini mainannya sama gradien ya Kang ya? Ya, betul, gradien. Ini Pasti bahkan gradien lebih itu Kang? Hah? Pasti gradien? Pasti gradien, ya. Ya, sorry ya, kalau soalnya persis kayak gini ya, entah nanti variasi angle seperti apa. Tapi pola seperti ini umumnya gradien ini mainnya, betul. Bahkan ini lebih singkat dari yang nomor 1. Konsepnya lebih rumit, penjelasannya lebih rumit, hitungannya, tapi nggak perlu coba-coba. Oh iya Kang, siap, makasih. Oke, aku lanjutkan. Nomor 3. Seperti apa lagi soal tentang garis dan sudut? Kita diberi 2 garis lagi. Tetapi tidak ditunjukkan gambarnya. Jadi harus kita tafsirkan atau cari cara menyelesaikan tanpa dengan bantuan di awal berupa gambar. Disebutkan ada line H sama line G. Ada garis H dan garis G. Dengan persamaan masing-masing. Oke. Nah, kita diminta mencari hubungan antara kedua garis tadi. Yang pertama bilang, garis H paralel sejajar terhadap garis G. Sementara poin kedua mengatakan garis H tegak lurus pada G. Poin 3 nyebutin intersect itu berpotongan, berarti jadi H berpotongan dengan G pada titik 0,1. Dan poin terakhir, perpotongan G dengan sumbu Y pada 0,5. Sekilas memang seperti overwhelming, ini harus diapain ini? Titik potong itu maksudnya gimana? Titik potong itu kan nggak sesulit itu sebenarnya. Titik potong itu kan kalau kita punya 2 garis, maka yang namanya titik potong itu titik yang dimiliki bersama oleh kedua garis kan ya. Jadi intinya tinggal kita samakan saja persamaan dari kedua garis. Sementara kalau intersect y-axis, memotong sumbu Y, itu maksudnya kalau kita punya sebuah garis lurus ya tinggal tentukan di manakah dia memotong sumbu Y, kutandai titik hijau. Dan semua perpotongan dengan sumbu Y itu pasti X-nya 0. Kita harus mencari nanti Y-nya berapa. Oke. Nah, konsep yang di sini kutunjukkan yang harus dipahami dan diingat, yaitu bagaimana cara kita menafsirkan nilai gradien garis, sekaligus menafsirkan miringnya itu kemana, dari koefisien rumusnya, dari koefisien persamaannya. Ada 2 versi persamaan untuk garis lurus. Aku pribadi lebih senang yang atas. Yang atas ini bentuknya simple, Y sama dengan MX tambah C. Kalau demikian bentuknya, maka M, koefisien yang menemani X itu pasti itu gradien. Sementara versi yang bawah, versi panjang, ini yang diberikan di soal, gradiennya ya harus diputar-putar dulu tuh biar dapat bentuk Y sama dengan. Istilahnya itu bentuk fungsi eksplisit. Fungsi eksplisit itu fungsi yang di bagian kirinya itu Y aja, sisanya ngumpul di kanan itu namanya bentuk eksplisit namanya. Kalau belum Y sama dengan namanya bentuk implisit.
Oke, seperti itu. Jadi gradiennya minus A per B. Tuntas, itu konsepnya. Analisis. Awalnya kita tentukan dulu bentuk eksplisitnya untuk H sama G. Y sama dengan apa, Y sama dengan apa. Tidak. Tujuannya apa? Tujuannya mendapatkan tuh gradien kedua garis. Gradiennya ternyata ya tidak sama ya. Kalau sampai gradiennya nggak sama, berarti mereka akan berpotongan. Entah di mana berpotongannya. Oke. Seenggaknya kita dapat kesimpulan bahwa kedua garis tidak sejajar. Berarti langsung ketahuan bahwa poin 1 keliru. Jadi poin 1 bilang sejajar kan ya? Ya, Pak. Dia bilang paralel, sejajar. Jadi 1 salah. Kalau 1 salah, langsung berarti pasti 3 keliru. Kita nggak usah ngecek nomor 3. Kita yang berpeluang jadi bisa benar adalah poin 2 dan 4. Tinggal cek poin 2. Poin 2 tadi bilang apa? Oh, tegak lurus. Kalau tegak lurus, masuk konsep gradien tadi. Gradiennya keduanya harus saling berkebalikan, berlawanan tanda. Kita cek, apakah minus 4 itu minus dari 1 per minus 5 per 2? Ternyata tidak ya. Karena tidak memenuhi hubungan gradien dua garis yang tegak lurus, ya poin 2 juga keliru. Tuntas. Silakan dicermati. Oke, lanjutin yang nomor 4. Ada bentukan seperti yang diberikan di soal, kayak jam pasir itu, dengan dua sudut yang diberikan. Di atas ada 45, di bawah ada 55, ada di tengahnya sudut yang besarnya X, yang diminta 2X. Ini simpel sekali. Kita pakai hubungan sudut dalam sudut dalam hubungan dua garis sejajar. Kalau kita punya bentukan seperti yang diberikan di soal ini, yang di materi itu, dua garis sejajar itu maksudnya yang mana sih? Maksudnya adalah garis A dan garis B. Itu maksudnya garis sejajar. Lalu kedua garis tersebut dipotong oleh garis lain yang kalau berpotongan tuh pasti nggak sejajar ya. Jadi garis yang memotong, yang miring tuh pasti nggak sejajar dengan, oh ya, yang internetnya nggak stabil, bersabarlah. Kepepetnya nanti belajarnya mandiri lewat PDF. Nah, maka ada banyak istilah sebenarnya. Sebenarnya istilah nggak terlalu penting sih, cuman ya untuk mengklasifikasikan saja. Nanti pada penerapannya kita mungkin tidak perlu terlalu terikat pada istilahnya. Istilah yang pertama, ini untuk ingatkan juga, ada yang namanya sehadap. Lalu ada juga yang kedua istilahnya namanya bertolak belakang. Yang ketiga istilahnya adalah berseberangan. Oke. Nah, itu kuberikan seperti apa sih atau yang mana sih kasus yang sehadap, mana yang bertolak belakang, dan mana yang berseberangan. Yang sehadap itu sesuai dengan namanya, jadi dia menghadap arah yang sama. A1, B1. A1 kan ke kiri atas. B1 juga ke kiri atas, seperti itu. Contoh lain yang sehadap itu B3 ke kanan bawah, sama arahnya dengan A3. Kemudian ada yang bertolak belakang. Bertolak belakang itu berarti lawan dari barusan, lawan dari yang sehadap. Kalau A1 ke kiri atas, maka sudut yang bertolak belakang ya kanan bawah, langsung di belakangnya, memunggungi istilahnya. Terakhir berseberangan. Berseberangan itu seperti bertolak belakang, tetapi nyebrang posisinya. Jadi A1 dengan B3 misalnya. Oke, udah gitu aja. 3 hubungan tadi, nilai sudutnya sama. Besar bentangan sudutnya sama.
Udah konsep itu aja yang dipakai. Itu singkat banget. Nanti ya, tadi yang aku bilang pada penerapannya nggak usah terlalu terikat pada istilahnya ini kasusnya tuh berseberangankah? Atau nanti ada kasus yang namanya sepihakkah? Itu tinggal kita cek saja bentuknya. Ini kalau kata murid yang lain, dulu aku punya murid udah lama banget, dia nyebutnya formasi Z. Jadi kalau sampai ada garis yang bentuk Z kayak gitu, ya berarti sudut yang kutandai itu, sudut yang kutandai nilainya atau besarnya atau bentangannya sama. Dan tentu berlaku pula kalau Z-nya kebalik. Sudutnya sama. Tuntas. Kalau 45 di kiri atas, maka pasti 45 juga di kanan bawah. Kalau 55 di kiri bawah, maka, sorry. Kalau tadi itu sudut yang mana aja sih yang di soal? Oh, 55-nya udah di kanan bawah. Tinggal kita terapkan analisis total sudut dalam segitiga. Sesingkat itu. Cermati, tanyakan. Materi ini tuh sebenarnya tadi sudah aku bilang ya lebih gampang daripada misalnya tentang lingkaran karena garis dan sudut itu kan materi yang lebih mendasar, dia lebih basic daripada bangun. Dia kalau kita harus menguasai tentang garis dan sudut sebelum masuk ke bangun gitu. Jadi kalau udah masuk ke bangun datar ataupun lingkaran itu sudah melibatkan atau pengembangan dari garis dan sudut itu sebenarnya. Lanjutin. Contoh soal yang kelima, sekaligus tadi keluar di berita kalau nggak salah, ada bentukan segi empat yang terletak di dalam lingkaran. Dan kasus segi empat ini, dia punya istilah namanya segi empat tali busur. Segi empat tali busur maksudnya adalah segi empat yang ujung-ujungnya atau sudut-sudutnya berada pada lingkaran. Nempel semua ke lingkaran. Kalau sampai ada satu aja titik sudutnya lepas dari lingkaran, entah keluar atau di dalam, itu bukan lagi segi empat tali busur. Nah, kenapa kok segi empat tali busur ada bahasanya tersendiri? Karena dia punya sifat sudut-sudut yang berseberangan, kalau dijumlahkan, nilainya 180 derajat. Terapkan ke sini, terapkan ke soal. Singkat juga, pendek sekali. Ini bab yang menyenangkan ini. Jadi nanti kalau di TPS usahakan kalau keluar soal-soal garis dan sudut usahakan tuh jadi target harus benar itu. Oke, cermati, tanyakan. Lanjut, soal berikutnya. Ini masih gampang, cuman mungkin tantangannya terkait ke mencari pernyataan mana dan cara ngeceknya itu bagaimana gitu. Nah, disebutkan ini masih tentang garis sejajar. Jadi sebenarnya ini materinya masih nyambung ke ini misalkan ke soal yang keempat tadi tentang analisis hubungan sudut dalam dua garis sejajar. Tetapi kutuliskan di sini materi-materi yang dominan justru simpel banget tentang segitiga. Total sudut dalam segitiga kan nilainya 180 derajat. Dah itu aja yang dipakai konsepnya. Nah, ada 3 pernyataan atau 3 hubungan yang diberikan terkait kasus gambarnya.
mana yang benar? Which of the following must be true? Yang pertama, X tambah Y nilainya 90 derajat. Yang kedua, X nilainya 35 satuan lebih besar. Jadi yang lebih besar X. Sementara yang poin ketiga menyebutkan X itu 35 satuan lebih kecil, less. Jadi yang nomor 2 sama 3 ini nggak mungkin benar bersamaan ya. Kalau satu benar, maka yang lainnya pasti salah antara 2 dan 3. Oke. Nah, ya udah kita cek. Ada 3 sudut. Awas, paling hati-hatinya. Oh sorry, tadi aku bilang ini pakai materi analisis 2 garis sejajar. Bahkan nggak pakai sama sekali. Ini murni hanya pakai materi yang kumpulkan di kanan atas itu. Ada 3 sudut. Hati-hati pada sudut segitiga yang di kiri bawah. Yang dipakai bukan X ya, tapi pelurusnya. Bukan X, tapi 180 minus X. Hati-hati. Ya sudah, langsung masukkan ke sifat segitiga tadi. Langsung dapat deh. X sama dengan Y tambah 35. Tinggal kita tafsirkan. Kalau kesimpulannya seperti ini, X sama dengan Y tambah 35, itu maksudnya X yang lebih besar atau si Y-nya yang lebih besar. Ya, tidak ada cara lain, tidak ada cara khusus untuk menyimpulkan selain menerjemahkan atau membayangkan bahwa X-nya itu kan Y tambah 35, jadi pastikan yang lebih besar adalah X-nya. Ya udah tuntas. Jawabannya B. Lanjut, nomor 7. Tentang 2 garis sejajar lagi. Nah, diberikan ada 2 garis sejajar. Lines L and K. 2 garis yaitu garis L dan K. Dan A, acute angle. Kok bukan angle? Acute angle itu maksudnya sudut yang lancip. Oke. Nah, mana di antara 5 pilihan tersebut yang benar? Ini tadi keluar di pretest ya. Ini agak susah ini. Karena jawabannya sebenarnya nggak ada yang tepat seperti di pilihan, tapi kita mencari mana yang paling memenuhi. Jadi jawabannya nggak akan sama seperti AB yang ada di ABCDE, tetapi dari ABCDE dapat dipilih satu yang paling sesuai. Konsepnya masih tentang 2 garis sejajar ya. Nah, tips penyelesaiannya sebenarnya bukan tips khusus, nih tips standar malahan. Di SMP pun dulu juga kita menyelesaikannya seperti ini. Perpanjanglah satu garis yang miring. Ini yang aku perpanjang dari kanan atas ke kiri bawah ya. Kalau lebih nyaman dari kanan bawah ke kiri atas juga boleh, nggak masalah misalkan seperti ini. Tapi yang kutunjukkan ke kiri bawah. Oke, nah dengan memperpanjang garis, kita akan mendapatkan bentukan segitiga. Nah, bentukan segitiga yang didapat bisa kita masukkan sudut-sudut yang nilainya didapat dari sifat. Misalkan yang pelurusnya A tuh, bagian atas segitiga. Lalu bagian bawah kiri, bagian kiri bawah segitiga itu kan sama dengan yang B tambah 30 derajat. Langsung setelah itu langsung masukkan sifat segitiga. Total sudutnya bernilai 180 derajat. Sehingga didapat kesimpulan, nah ini kesimpulannya tuh. 2B sama dengan A dikurangi 30. Oke. Kalau sampai situ aja, kita nggak bisa dapat kesimpulan. Mana di antara 5 pilihan ini yang benar. Nah, kita lanjutkan dengan analisis informasi bahwa sudut A lancip. Soalnya nyebutin yang lancip sudut A sih, tapi sebenarnya bisa kita tafsirkan juga B juga pasti lancip. Kalau sampai kita punya garis sejajar yang dipotong ada garis miring seperti itu pasti sudut-sudut yang di dalam segitiga itu lancip semua itu pasti. Nah, kalau lancip berarti
A nilainya di antara 0 dan 90. Anggap udah dalam derajat, anggaplah. Sementara A tadi nilainya dari tahap sebelumnya, A itu 2B tambah 30. Substitusikan. Udah, silakan dicermati aljabarnya. Kesimpulannya adalah yang biru tuh. Kutandai biru, nah itu kesimpulannya. Nah, jawaban seperti yang biru itu nggak ada di soal. Tetapi yang paling sesuai itu E. Kenapa demikian? Karena pilihan A, B, C, D itu akan mengizinkan kita ngambil nilai yang nggak sesuai dengan solusi. Contoh, misalkan pilihan D, nyebutin B kurang dari 90. Berarti D mengizinkan nilai B 85. Padahal kalau dari jawaban di penyelesaian, 85 sebagai B itu nggak boleh. Oke, silakan dicermati. Jadi yang mau tegaskan lagi, ulang lagi ya, jawaban tepatnya nggak sama dengan pilihan jawaban dari soal. Tapi dari 5 pilihan yang diberikan, ada satu yang paling sesuai. Itu yang harus dipilih, harus dicari. Permati, tanyakan. Aku lanjutin, 3 soal lagi. Nomor 8, disebutkan ada triangle BDC, triangle BDC itu berarti segitiga BDC yang isoscale. Isoscale, ini istilah baru nih. Isoscale itu maksudnya sama kaki. Andai kita nggak tahu artinya apa, kita lihat keterangan di gambarnya, ada tanda yang menunjukkan dua sisinya sama panjang tuh ya. DC dengan BC itu sama panjang. Isoscale itu sama kaki dengan sisi yang sama panjang, BC dan DC. Point A terletak pada extension of CB. Extension of CB berarti perpanjangan CB. Perpanjangan bagi alas lah. Perpanjangan alas segitiga BDC di panjangan ke kiri. Titik A terletak pada perpanjangan tersebut. P disebutkan nilai sudutnya. Q juga disebutkan sudutnya. Yang diminta berapakah nilai sudut X paling kiri itu. Konsep yang digunakan terkait dengan segitiga sama kaki. Kalau ada sudut yang nilainya sama, maka sisi yang dihadapi, sisi yang berhadapan atau berseberangan dengan sudut, panjangnya sama. Jadi di sini disebutkan kalau alfa sama dengan beta, maka A pasti sama dengan B. Oke, itu yang dipakai. Demikian pembahasannya. Pertama, nilai P tadi, kata soal 36, Q 50. Nah, karena sudut pertama kita menggunakan sisi DC dengan BC. Oke, itu dia. Ini karena soalnya di slide sebelumnya ya, jadi harus bolak-balik nih. Oke, cermati ya aljabarnya. Silakan tanyakan. Kang, Yup, silakan. itu T yang kan X tambah 216 kurang 65 sama dengan 180. Bentar, Kang.
Oh, oke. Aku keliru hitung ya? Iya kan kayaknya deh. Oke, harusnya berapa tuh jawabannya? 29 seharusnya. Ya, 29. Jadi jawaban akhirnya harusnya 29. Adakah? Haha, nggak ada ya. Ya. Jadi bagus, terima kasih. Jadi harusnya jawabannya 29. Aku keliru hitung di tahap akhir tuh. Oke, Kak. Thank you. Paling ku review lagi. Jadi intinya kita pertama melakukan analisis untuk segitiga sama kaki ya, untuk mendapatkan sudut-sudut yang dengan informasi Q, kita mencari sudut bagian atas di gambar itu, di gambar yang ku berikan, sama bagian kiri bawah. Dan keduanya nilainya sama sudutnya. Oke, kita lanjutin nomor 9. Ada dua garis sejajar, two parallel lines. Yang mana garisnya? Yang miring tuh. Yang kutandai merah. Intersected. Dipotong oleh dua garis yang tidak sejajar. Yang memotong, yang kutandai itu. Yang diminta berapakah besar sudut Y? Itu pertanyaannya. Nah, kita bukan diminta menjawab nilai Y-nya berapa, tetapi diminta menentukan kalau diberi informasi 2 buah, itu cukup nggak informasinya? Satu aja cukup nggak? Salah satu cukup nggak? Atau harus keduanya dipakai informasinya? Nanti yang tantangannya di situ. Untuk menyimpulkan apakah informasinya cukup. Oke, pertama, ya kita harus nyoba satu persatu. Kasusnya yang diberikan ada 2 kasus, jadi dua informasi ya dicoba satu persatu. Informasi pertama diterapkan tanpa informasi yang kedua. Gambar yang pertama yang di pembahasan itu kasus ketika X-nya 145 derajat, maka pelurusnya pasti 35 derajat, tapi Z-nya nggak jelas, jadi aku beri tanda tanya. Kalau nggak ketahuan nilai Z-nya, berarti segitiga yang terbentuk nggak bisa dicari nilai Y-nya. Oke, berikutnya kalau kita terapkan kasus Z sama dengan 105 tanpa nilai X yang pasti, sama. Jadi nggak bisa dicari berapa nilai sudut-sudut pada sebuah segitiga yang paling dalam tuh, segitiga yang paling kiri terbentuk tuh. Tetapi kalau kita tetapkan X-nya sekian dan Z-nya sekian, ketahuan Y-nya. Kita nggak butuh tahu Y-nya berapa ya. Ini aku lanjutin sampai dapat Y-nya, tapi sebenarnya nggak perlu. Artinya nilai X harus fixed, nilai Z harus fixed. Jadi keduanya harus digunakan bersamaan. Jawabannya adalah C. Harus digunakan bersamaan. Cermati, tanyakan. Habis ini soal terakhir. Oke, terakhir. Dari 10 soal ini, paling kusuka soal seperti terakhir ini. Soal nomor 10 ini paling kusuka ini. Teka-tekinya menarik. Nah, sebenarnya ada rumus jadinya, ada rumus yang bisa kita ingat, tapi nanti cara yang kuberikan kita nggak perlu pakai rumus itu kok. Kita punya sebuah bangun tidak beraturan, bangunnya segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini segi 7 tidak beraturan. Yang diminta berapakah jumlah antara X dan Y? Easy, very easy. Kita tinggal membayangkan, membagi-bagi bangunnya ke dalam segitiga. Oke. Ada berapa segitiga yang terbentuk? Nah, untuk kasus ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 segitiga.
Kenapa itu perlu kita lakukan? Satu buah segitiga itu kan nilai total sudutnya 180 derajat. Jadi kalau ada 5 segitiga yang berdekatan seperti ini, yang saling nempel sisinya, maka total sudutnya itu pasti 5 kali 180 derajat. Ini pembuktiannya di bawahnya. Caranya sebenarnya nggak perlu sepanjang ini, langsung ke bagian sebenarnya, jadi langsung ke sini bahkan kalau udah tahu konsepnya. Langsung ke bagian yang ku highlight itu. Cuman yang atas itu pembuktian, yang ku tandai warna kuning itu pembuktiannya kok bisa sifat itu berlaku. Tuntas. Kita nggak perlu, mungkin bahkan nggak akan bisa tahu nilai X-nya itu berapa, nilai Y-nya berapa, tapi X tambah Y pasti 310. Dah, silakan cermati. Ntar lagi kita ke post test. Tanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dah, itu contoh-contoh soal terkait garis dan sudut. Semoga tidak terlalu berat ya. Berikutnya akan langsung aku berikan link ke post testnya 10 soal. Kang ingin bertanya, Oh boleh, silakan. cara tahu jumlah sudutnya itu gimana Kang kalau misalnya nggak pakai nggak pakai segitiga yang kayak gitu. Kalau misalnya jumlah sudutnya itu banyak, misalnya kayak segi 6 atau bahkan lebih, cara taunya itu gimana Kang? Oke. Kalau nggak pakai segitiga yang kayak Itu gitu. ya, akhirnya kita harus mengingat rumusnya. Tapi seandainya kita nggak ingat rumusnya, ada cara membangkitkan atau mencari tahu rumus apa yang harus diketahui. Intinya adalah ada berapa segitiga yang bisa dibikin. Ku beri ilustrasi. Seandainya aku lupa misalkan diberikan bangunnya segi 27, kan repot bikin segitiganya. Jadi pertama, bentuk yang paling sederhana untuk bangun datar itu kan segitiga. Segitiga itu bangun datar paling sederhana. Dia terdiri dari, kegedean, satu segitiga. Segi 4, berapa segitiga? Ada 2 buah segitiga. Oke. Segi 5, 3. Udah ketahuan tuh polanya. Berarti sebuah bangun datar yang sisinya lurus atau poligon itu dapat dibagi menjadi berapa segitiga? N minus, ada yang bisa nebak? N minus berapa? N itu jumlah sisinya. N kurangi berapa? Aku tambahin deh. Kalau segi 6, dia 4. Di soal segi 7, dia bisa dibagi jadi 5 segitiga. Jadi N kurangi berapa? Ayo. Kurangi 2, betul. Jadi bangunnya segi berapapun, kalau ada segi N, itu sudutnya, total sudutnya berarti N dikurangi 2 kali total sudut dalam satu buah segitiga. Jadi kalau kita ketemu soal segi 27 tadi yang kucontohkan, berarti dia bisa dipecah-pecah menjadi 25 segitiga. Gitu. Nah, pada akhirnya, jadi rumusnya gimana? Rumusnya yang tadi kuhindari untuk bocorin itu, itu rumusnya adalah N-2 kali 180 derajat. Dah, gitu aja. Ada lagi yang mau tanyakan? Terima kasih Kang. Sama-sama. TPS kuantitatif itu umumnya seperti itu ya. Dia puzzle-puzzle yang minta kita membangkitkan kreativitas mencari rumus sebenarnya. Oke, kalau gitu aku share, kita akhiri sesi materinya. Kita akan ke post test. Di post test 10 soal ini
Ya terkait dengan materi yang barusan ku sampaikan juga, tapi akan ada materi-materi baru, bukan materi baru sih, jenis soal baru. Jadi siapkan saja, cari cara kreatif untuk menyelesaikannya. Tunggu dulu. Sudah kukirim linknya di chat ke kuis post testnya. Kerjakanlah dalam 20 menit. Jadi berakhir jam 11 lebih 33. Nanti kalau sesinya udah berakhir nggak apa-apa, tetap lanjutin aja. Paling lambat 11.33.
silakan tetap ngerjain tesnya sampai nanti 11.33. Tadi dariku ku akhiri, jadi sekian dariku ku kembalikan ke Kang Ilman. Oke, terima kasih banyak Kang Adnan atas materinya yang sangat luar biasa sekali dan alhamdulillah untuk sesi kedua ini ya udah bentar lagi berakhir dan mungkin masih ada yang mengerjakan post testnya. Jadi saya rasa dilanjutkan saya dulu ya post testnya Kang ya masih ada waktunya. Untuk sesi ini saya akhiri aja dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya yang sudah memperhatikan dan juga sudah semangat di sesi ini. Semoga teman-teman ke depannya tetap dijaga semangatnya, tetap jaga kesehatannya, dan lancar terus. Dan semoga teman-teman tambah semangat ya. Walaupun di akhir-akhir biasanya tuh ada penurunan, tapi menurut saya insya Allah teman-teman kalau udah berdoa, berjuang, ya jangan hiraukan lah yang namanya itu khawatir. Teman-teman harus tetap yakin dan juga semangat. Oke. Mungkin dari saya cukup seperti itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Aktan. You're very welcome. Ya.
Kak Debbie, aku masih bingung sama soal yang terakhir. Yang terakhir tuh kayak kurang gimana gitu. Oh, bahas di sini. Di grup aja lah ya. Kayak Siap. Yang mana sih soal terakhir teh? Ya yang ampun. tidur. Yang tidur. Oh, iya itu. Iya, yang tidur. Bayi siapa tuh? Ponakan, Kak.